wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Firdaus dari kelas 4 EB. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation atau juga biasa disebut dengan RJP, resusitasi jantung paru dalam bahasa Indonesia. Artinya, CPR adalah salah satu upaya pertolongan pertama gawat darurat secara medis yang dilakukan ketika ada seorang pasien henti jantung. Tujuan dari CPR sendiri adalah untuk mengembalikan kemampuan bernapas serta sirkulasi darah dalam tubuh seorang pasien. Sebab pernapasan atau aliran darah yang berhenti dapat memicu terjadinya kerusakan otak sehingga berpotensi menyebabkan kematian dalam hitungan 8-10 menit. Adapun kondisi yang memerlukan CPR adalah 1. Tercekik, 2. Mengalami kecelakaan, 3. Hampir atau telah tenggelam, 4. Mengalami serangan atau henti jantung, 5. Tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar, 6. Keracunan narkotika, alkohol, dan zat-zat lainnya, dan yang terakhir itu terlalu banyak menghirup asap sehingga sesak napas. Pun persiapan sebelum melakukan CPR. Yang pertama itu lokasi korban. Pindahkan lokasi korban ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, kondisi korban. Cek kondisi korban, apakah korban sadar atau pingsan. Yang ketiga, tanda vital dengan cara mengecek denyut nadi di pergelangan tangan atau di bagian leher. Yang keempat, amankan korban. Dan yang terakhir itu, telepon instansi terkait, yaitu hubungi 112. Ingat DRS ABC. Yang pertama, D, danger atau bahaya. Sebelum menghampiri korban, lihat dulu keadaan sekitar kita. Apakah ada orang lain atau tidak untuk meminta mereka menjadi saksi sebelum kita menolong seorang tersebut. Yang kedua itu adalah R, respon. Respon, tepuk atau goyangkan badan korban. Jika korban tidak merespon, maka tindakan yang harus dilakukan selanjutnya itu adalah CPR atau RJP. S, shoot for help, meminta tolong. Sebelum kita menolong, minta dulu tolong kepada seseorang yang ada di sekitar kita agar mereka bisa menjadi saksi pada saat kita menolong korban tersebut. Selanjutnya airway, jalan pernapasan. Gulingkan korban dalam posisi terlentang dan angkat sedikit dagu korban agar terbuka jalannya pernapasan. Sebelum melakukan CPR, Anda harus menelpon 112. Setelah menelpon 112, maka Anda harus melakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk menolong korban tersebut. Tapi sebelumnya, meminta terlebih dahulu kepada pihak rumah sakit untuk memvideokan pada saat kita sedang melakukan CPR kepada korban tersebut. Dan yang terakhir itu adalah circulation atau sirkulasi. Pastikan jantung korban berdetak, karena jika tidak, maka kita harus melakukan tindak CPR. Penghentian prosedur CPR. Yang pertama, ketika tim medis datang atau membawa ambulan dengan peralatan yang memadai. Yang kedua, denyut nadi sudah tidak ada, tidak terasa, dan suhu tubuh atau keadaan badan sudah mulai dingin. Yang ketiga, korban sudah terasa nadinya atau membuka mata. Yang keempat, penolong sudah mulai merasa lelah. Yang kelima, ada permintaan untuk DNR, permintaan dari keluarga pasien. Yang keenam, korban sudah mulai muncul tanda-tanda kematian pasti. Sekian penjelasan CPR dari saya. Lakukan CPR hanya untuk orang-orang tercinta dan terkasih kalian, untuk saudara, keluarga. Jangan lakukan CPR untuk orang lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.